Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinergemim tanggal 12 sampai 18 Januari tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 30 yang berkata, Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, Ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Daniel. Menurut para ahli kitab, Daniel adalah kitab yang termuda dalam Perjanjian Lama. Artinya ditulis paling akhir dibandingkan kitab-kitab lainnya. Kira-kira pada tahun 167 sebelum Kristus. Kalau ini benar, itu berarti kitab ini ditulis ketika sedang terjadi pengejaran dan penganiayaan besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi. Yang bertakhta pada waktu itu adalah kaisar yang menamakan dirinya Antiochus yang masyhur. Dalam bahasa Yunani, Epiphanes, artinya termasyhur, terkenal, cemerlang. Jadi Antiochus Epiphanes artinya Antiochus yang masyhur. Tapi yang masyhur adalah kehebatan dan kekejaman penganiayaan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Sang Epiphanes juga diberi julukan si Epimines. Epimines dalam bahasa Yunani artinya si angkara murka. Memang di dalam kitab Daniel ditulis bahwa yang sedang memerintah adalah Raja Nebukadnezar yang memerintah sekitar tahun 587 sebelum Masehi.
Tapi yang dimaksud oleh si penulis sebenarnya adalah Epimines itu, si angkara murka itu. Pada 6 pasalnya yang pertama, kitab Daniel mengisahkan apa yang terjadi ketika orang percaya harus memilih antara ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada raja, yang notabene raja yang angkara murka. Apa yang terjadi bila kesetiaan kepada Allah tidak berjalan serasi dengan ketaatan kepada penguasa? Ini tidak selalu terjadi dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi, tapi bisa terjadi. Bila ia terjadi, maka penulis kitab Daniel menekankan agar orang percaya memilih untuk tetap taat dan setia kepada Allah apapun resikonya. Itulah yang terjadi dengan 3 pembelot dari pemerintah Nebukadnezar. Siapa pembelot itu? Pasal 1 menjelaskan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah mahasiswa-mahasiswa asing, penerima beasiswa negara dengan ikatan dinas. 3 tahun mereka dididik dengan fasilitas lengkap, uang saku lebih dari cukup, dan setelah lulus diangkat menjadi pegawai negeri dengan menduduki jabatan yang tinggi. Bayangkan, orang-orang dari bangsa terjajah bisa memperoleh kesempatan istimewa seperti itu. Sang raja tampaknya baik hati, tapi tak terlalu bijaksana. Mestinya ia tahu kalau yang diharapkan dari anak-anak muda ini adalah ketaatan tanpa syarat, maka berilah mereka fasilitas cukup, uang saku cukup, jabatan tinggi, tapi jangan disekolahkan tinggi-tinggi. Rakyat yang bodoh akan lebih mudah dikendalikan daripada rakyat yang berpendidikan. Sebab memang itulah tujuan pendidikan, yaitu membuat orang bisa berpikir sendiri, teguh pada keyakinan, berani mengutarakan kebenaran. Kalau bukan itu hasilnya, maka ia tidak pantas disebut pendidikan, tapi pabrik sarjana yang mencetak orang menurut pesanan. Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang berani berpikir sendiri, teguh pada keyakinan, berani berkorban demi kebenaran. Daniel pasal 31 mengisahkan bahwa raja membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta di daratan Dura. Kalau dengan ukuran kita, patung itu cukup besar, yaitu 30 kali 3 meter, dibuat dari emas, dan itu berarti mahal sekali. Patung itu didirikan di dataran Dura, di daerah tempat para petani menanami sawah atau ladang mereka dari generasi ke generasi. Tidak ada jalan lain. Petani-petani itu mesti menyingkir. Sebab apa yang lebih penting daripada keinginan raja terlaksana? Apa yang lebih mulia daripada berkorban demi terwujudnya proyek-proyek penguasa? Mungkin mereka ditransmigrasikan. Tentu sayang meninggalkan tanah yang telah menghidupi mereka sejak nenek moyang mereka. Untuk mengatasi ini mudah saja. Pejabat memberikan ceramah atau pidato. Pengorbanan itu mulia. Walaupun anehnya, kenapa harus rakyat yang berkorban untuk memenuhi kehendak penguasa? Dan bukan sebaliknya, bukan penguasa yang berkorban untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Tapi untuk apa bertanya? Tidak ada faedahnya, malah banyak ruginya. Bagaimana bila ceramah tak mempan, yang terpaksa dilakukan sedikit paksaan, demi ketertiban dan keamanan, dan demi kepentingan masa depan, walaupun tidak pernah jelas apa hubungannya antara masa depan dan patung emas itu. Entah masa depan siapa yang diperjuangkan. Yang menjadi pokok keprihatinan Sadrak, Mesak, Abednego memang bukanlah terutama nasib para petani, bukan juga besarnya biaya untuk membuat patung itu dan pesta pentahbisannya, tapi instruksi raja yang menjadi persoalan.
Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Ini dapat kita baca dalam Daniel pasal 3 ayat 4 dan 5. Sadrak, Mesak, Abednego menolak. Mereka memang merasa berutang budi kepada raja yang telah memberikan kedudukan yang baik kepada mereka. Mereka ingin dan mau menjadi pegawai negeri yang setia kepada raja dan negara. Mereka dengan tulus bersedia untuk taat dan hormat kepada atasan mereka. Tetapi ada satu hal yang tak dapat mereka lakukan, mengkhianati hati nurani mereka sendiri. Ada satu batas yang tak berani mereka langgar, yaitu seperti yang dikatakan oleh Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya, dan berikanlah kepada Allah apa yang Allah punya. Mereka telah memberikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, tetapi sekarang ketika mereka harus memberikan kepada kaisar apa yang Allah punya, maaf, dengan segala hormat baginda raja, hamba tidak bersedia. Ini bukan didorong oleh karena mereka ingin menjadi pahlawan, bukan pula karena ingin menjadi populer. Sebab itu mereka tidak membuat petisi, tidak pula mengundang konferensi pers tanpa hura-hura. Mereka melakukan apa yang mereka harus lakukan dan tidak melakukan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Tidak lebih, tapi juga tidak kurang. Tapi toh bocor juga. Sikap mereka itu diketahui secara luas dan muncullah reaksi. Reaksi yang ada ternyata bukan tertuju pada mereka secara pribadi, tetapi kepada mereka sebagai kelompok. Mereka itu adalah orang-orang keturunan asing. Mereka itu adalah orang-orang pendatang, tidak tahu membalas budi, tidak tahu membawa diri. Ini dapat kita baca dalam Daniel pasal 3:8. Di mana-mana ternyata sama saja. Bila yang dianggap melakukan kesalahan itu berasal dari golongan atau kelompok yang berkuasa, yang harus dikatakan adalah yang bersalah itu oknum. Jadi jangan hantam kromo atau main pukul rata. Tapi bila hal yang sama terjadi pada orang atau orang-orang dari golongan yang lemah, situasinya menjadi lain sama sekali. Kesempatan untuk mencari kambing hitam. Singkat cerita, raja menjadi amat murka dan geram. Kalau orang biasa atau rakyat kecil yang marah itu biasa, malah bisa dianggap bersalah. Tapi jangan bila raja yang marah. Membuat rakyat marah bisa dimaafkan, tetapi membuat raja marah itu amat berbahaya. Apa yang dilakukan, atau sebenarnya apa yang tidak mau dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego itu bagi raja adalah penghinaan, pembelotan kelas 1, subversi terang-terangan. Karena itu tidak boleh dibiarkan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Untuk kejahatan yang lain, tungku api disetel pada suhu yang biasa. Tapi tidak untuk mereka yang membuat raja tersinggung. Tidak untuk mereka yang mempertanyakan kebijakan sang raja. Tidak untuk mereka yang dianggap membahayakan kewibawaan sang raja. Untuk mereka, tungku api dibuat 7 kali lebih panas. Yang membuat raja begitu marah sebenarnya adalah jawaban Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak bijaksana menurut raja, yaitu, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu.
Daniel 3 ayat 16 sampai ayat 18. Alangkah menjengkelkannya. Apa yang lebih menjengkelkan daripada mempunyai anak pembantah sekalipun salah, atau mempunyai bawahan yang keras kepala sekalipun mereka benar, atau mempunyai murid yang berani protes karena diperlakukan tidak adil? Untuk mereka inilah suhu tungku api harus dinaikkan 7 kali. Perhatikanlah baik-baik jawaban yang angkuh dari Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak berani mengklaim bahwa Allah pasti ada di pihak mereka dan pasti akan menolong mereka. Apakah Allah akan menolong mereka dari tungku api? Itu adalah hak kedaulatan Allah sepenuhnya untuk mengambil keputusan. Yang dapat mereka lakukan hanyalah melakukan apa yang harus mereka lakukan, apapun risiko dan akibatnya, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mungkin saja api akan menghanguskan tubuh mereka, tapi kalau itu yang terjadi, mereka ingin mati tanpa mengkhianati hati nurani mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri. Orang dapat begitu pandai berpura-pura di depan orang lain, tapi tidak pernah dapat membohongi diri sendiri. Mereka menjengkelkan, tapi kitab Daniel hendak mengatakan bahwa Allah menghendaki orang-orang seperti itu. Dan dunia ini juga membutuhkan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang teguh dalam pendirian, orang-orang yang rela berkorban demi kebenaran, orang-orang yang ketaatan mutlaknya hanya kepada Allah, orang-orang yang pantang berkhianat kepada hati nuraninya sendiri, yaitu orang-orang yang mempunyai integritas sebagai hamba Allah. Bukan oleh karena mereka tahu Allah akan menolong mereka, maka mereka menjadi begitu teguh dalam pendirian, tapi karena mereka begitu teguh dalam keyakinan, maka Allah menolong mereka. Mereka masuk ke dalam tungku api, suhunya telah dinaikkan 7 kali, tapi api, betapapun panasnya, memang tidak pernah mampu menghanguskan keyakinan yang sungguh-sungguh dihayati. Mereka mengatakan ya kepada Allah karena mereka tahu persis Allah juga akan mengatakan ya kepada mereka, dan api tidak akan mampu menghanguskan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.